اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi, dan dalam kesempatan ini kita akan berbicara, akan membahas di seputar ibadah haji. Alhamdulillah, kita saat ini sedang berada di pertengahan bulan-bulan haji. Bulan-bulan haji itu bukan Dzulhijjah saja, ya. Ada yang istilahnya miqat zamani, miqat makani. Miqat makani ini artinya miqat tempat-tempat permulaan ataupun wajib niat ihram bagi orang yang melakukan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Itu miqat makani. Jadi orang yang berihram lepas dari miqat tersebut maka dikenakan dam, ya. Wajib niat ihram dari miqat. Miqat di sini yang dimaksudkan miqat makani, seperti yang dari arah Malaysia atau Indonesia melewati Yulamlam, ya, ataupun Qarnul Manazil di daerah Yaman sana, ataupun yang dari Madinah melewati Dzulhulaifah ataupun Bi'ru Ali. Orang sebut biasanya Bir Ali, sebenarnya Bi'ru Ali, ya. Itu miqat makani. Ada miqat zamani. Miqat zamani ini waktu-waktunya. Waktu haji ini, ya, dia tidak seperti umrah. Kalau waktunya umrah itu sepanjang masa, tapi waktunya haji ini tertentu pada sepanjang yang bermula dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang disebut miqat zamani. Artinya waktu mengerjakan haji itu bulan apa, itu maksudnya. Jadi apabila sudah masuk bulan Syawal, orang akan datang ke Mekah. Ini sudah boleh berniat melakukan ibadah haji, ya. Kalau masih di bulan Ramadan, ya, begitu sampai di miqat, ya, miqat makani, kemudian berniat melakukan haji, belum boleh lagi sebab belum masuk bulan haji. Tunggu, ya, paling sedikitnya masuk bulan Syawal, ya. Masuk bulan hari raya, datang ke Mekah. Kalau tidak akan keluar-keluar lagi, umpamanya niat melakukan ibadah haji ketika ihram, itu sudah boleh, ya. Tapi kalau langsung niat melakukan ibadah haji, artinya itu haji ifrad, ya. Haji ifrad ini panjang masa ihramnya sampai pada tanggal 10 Dzulhijjah nanti baru terlepas dari pantang larang ihram, ya. Ini sedikit sebanyak, ya, calon-calon haji dan umrah ini kena paham juga, ya. Walaupun mungkin dalam pikiran kita, kan aku belum punya duit untuk pergi ibadah haji, ya. Ya, kita
tidak perlu menunggu sampai cukup duit ya, kita pelajari dulu ilmunya. Apabila sudah kenal ilmunya, kenal cara-caranya, nanti akan mudah untuk melaksanakannya ya. Pelaksananya ini ya, tidak seperti sholat. Sholat ini kita kerjakan setiap waktu 5 kali, itu yang wajib, lain yang sunat-sunatnya lagi. Tapi kalau haji ini orang hanya diwajibkan sekali seumur hidup ya. Umrah begitu juga, wajib sekali seumur hidup. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah ya. Jadi bagaimana orang yang melakukan umrah sebelum ibadah haji? Sah apa tidak umrahnya? Ya sah. Umrahnya sah, tapi itu dikira umrah sunat ya. Nanti apabila sampai masa mengerjakan haji, wajib lagi umrah ya. Sebab umrah yang wajib ini yang dilakukan bersamaan dengan haji ya. Sebab itu ada istilah haji ifrad, haji tamattu, haji qiran ya. Haji ifrad artinya mendahulukan haji daripada umrah. Ketika berangkat sampai di miqat langsung berniat haji, itu haji ifrad. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku niat haji dan aku ihram dengannya karena Allah. Ketika sampai di Makkah langsung melakukan tawaf kudum namanya ya, bukan tawaf fardu tapi tawaf kudum ya, tawaf sebagai penghormatan ya, mula-mula datang ke Makkah. Dan sepanjang masa dia wajib dalam keadaan ihram ya, tidak boleh melanggar hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Jadi panjang masanya, berat ya, berat. Jadi yang kebanyakan para jamaah haji yang datang dari Malaysia atau Indonesia yang datang awal itu jarang yang ikut dengan cara haji ifrad ini, sebab berat ya. Dengan cara haji tamattu. Tamattu ini sesuai dengan namanya haji yang senang-senang ya. Tamattu artinya melakukan kesenangan. Senangnya bagaimana? Ketika kita pergi ke Makkah Al-Mukarramah sampai di miqat ya, kita niatnya bukan niat haji tapi niat umrah. Ini terkadang para jemaah terkeliru, ini harus paham ya. Belajar betul-betul ketika sudah cukup duitnya itu, berkali-kali tidak mengapa ikut kursus haji itu ya. Sebab kadang-kadang terkeliru juga ya, ada yang terkeliru. Mentang-mentang dia datang ke Makkah sudah sebagai jamaah haji ya, niatnya kadang terkeliru ketika sampai di miqat, niatnya nawaitul hajja. Padahal bukan begitu. Kalau haji tamattu ini mendahulukan umrah, niatnya bukan nawaitul hajja, bukan saja aku niat haji, tapi hanya niat umrah saja. Nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku melakukan umrah dan aku ihram dengannya karena Allah. Sampai di Makkah langsung tawaf, selepas tawaf terus sa'i, selepas sa'i terus al-haq wa bit-taqsir, memotong ataupun mencukur rambut, itu yang disebut tahallul. Habis. Selepas itu sudah bebas. Boleh mengenakan pakaian-pakaian biasa, boleh pakai songkok, boleh pakai sarung ya. Kalau akan pergi umrah lagi ya, ketika sampai di sana ya keluar dari situ pergi ke miqat yang paling dekat, yaitu ke Tan'im ya. Begitu umrah-umrahnya ya, sampai di Makkah terus tawaf, terus sa'i, terus menggunting atau mencukur rambut. Itu dapat 1 kali umrah macam tu. Nanti sampai pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu pada hari Tarwiyah, baru digerakkan pergi ke Arafah. Maka ketika akan keluar dari hotel, waktu itu baru niat haji. Nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Saja aku melakukan ibadah haji dan aku ihram dengannya karena Allah ya. Jadi haji tamattu ini umrahnya sudah dikerjakan terlebih dahulu ya. Kemudian haji niatnya ketika akan pergi ke
Arafah. Untuk wukuf Arafah itu baru mulai niat hajinya dan tidak perlu keluar lagi ke miqat, ya. Cukup keluar dari hotelnya, ya. Ketika akan keluar di hotel sudah berniat untuk haji. Ini diantara perkara-perkara yang perlu diambil berat, perlu diketahui. Kemudian seterusnya ada hadis daripada Rasulullah SAW sebagai ancaman berat bagi orang yang sudah mampu, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wal Baihaqi an Aliin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahi wa lam yahujja wala alaihi ay yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Man malaka, barang siapa yang sudah memiliki zadan ongkos, barang siapa yang sudah punya duit yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji, warahilatan, dan mampu untuk punya kendaraan, artinya punya kendaraan sendiri, ya, ataupun uang untuk membeli tiket kapal terbang dan segala macam tiket yang diperlukan. Tuballighuhu ila baitillah, di mana yang dia miliki ini sudah cukup untuk dapat menyampaikan ke Baitullah, sudah cukup untuk keperluan pergi baliknya, cukup untuk ongkosnya, cukup untuk keperluan makan minumnya di sana. Walam yahujja, dan dia tidak mau melakukan haji, fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka kata Rasulullah, tidak mengapalah dia mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadis ini ancaman berat daripada Rasulullah SAW bagi orang-orang yang sudah mampu, orang-orang kaya, ya. Jangan diam-diam saja, segera melakukan ibadah haji. Dan sekarang ini bukan hanya punya duit dan punya ongkos untuk kendaraan pergi baliknya saja, tapi ada beberapa syarat lagi. Di antaranya harus segera mendaftar, ya. Bagi yang belum mendaftar, segera mendaftar, ya. Sebab walaupun Anda punya duit banyak tapi tidak mendaftar, tidak akan dipanggil, ya. Bahkan mendaftar sekarang kena tunggu secara registernya, mungkin tunggu berpuluh tahun, ya. Tapi ya tak apa, daftar saja. Kadang-kadang Allah berikan kemudahan pada kita, ya. Walaupun dalam catatan kita tunggu 15 tahun umpamanya, boleh jadi ada beberapa orang yang di hadapan dari kita sudah meninggal dunia ataupun uzur atau macam-macam lain, sehingga kita dikedepankan untuk segera dapat melakukan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah permudahkan untuk kita semuanya, keluarga kita, untuk dapat segera menunaikan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin, ya. Dan insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan tentang istita'ah. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan kepada manusia kerana Allah melakukan ibadah haji bagi orang yang mampu. Istita'ah di sini ada berapa? InsyaAllah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.